sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Gimana? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, nah ini salah satu untuk memimpin doa ketua kelas. Ayo. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita mulai ke pembelajaran aja. Di sini pembelajarannya yaitu topik 3, berdamai dengan diri. Ya, kita belajar wawasan kebinekaan global. Kita ngambil yaitu berdamai dengan diri. Nah, sebelum Bapak melanjutkan lebih jauh, mungkin ada yang tahu tentang diri kita sendiri? Belum merasakan kan? Nah, diri kita sendiri itu siapa? Pasti bingung jawabannya. Oke, berarti untuk pembelajaran hari ini berarti kita bahas diri kita sendiri. Ya, contohnya kalau misalkan Bapak sendiri, berarti Bapak diri kita sendiri. Ya, demikian juga dengan anak-anak, berarti ya diri kalian masing-masing, bukan orang lain. Itu namanya diri sendiri. Oke. Topik 3 di situ ada berdamai dengan diri. Nah, di sini damai mulai dari diri. Nah, kadang kan ada yang nggak percaya diri. Berarti antara diri sendiri itu kurang berdamai, ya. Nggak percaya diri artinya. Oke, next. Nah, lanjut. Setelah mempelajari topik tentang damai mulai dari diri sendiri, peserta diharapkan 1. Memahami konsep tentang ragam identitas diri. Yang kedua, mampu memberikan contoh sikap kasih sayang pada diri sendiri. Nah, berarti bukan cuma, biasanya kan kebanyakan kasih sayang itu ke sesama, baik itu ke sesama orang tua, ke sesama teman, ke sesama saudara. Tapi di sini kita akan bahas diri sendiri. Artinya di sini identitas diri. Ya, identitas itu terdiri dari banyak beragam contoh. Misalkan rumah kamu di mana, itu termasuk identitas. Nah, di sini nanti seperti kita akan bahas identitas diri sendiri, diri kalian sendiri, yaitu misalkan kegemaran kamu apa, kesukaan makanan kamu apa. Jadi jangan sampai membohongin diri sendiri. Ya, kita kupas dari diri kita masing-masing atau diri kita sendiri. Oke, lanjut. Next. Nah, mulai dari diri pertanyaan memantik. Pernahkah Anda merasa malu? Pernah? Itu hal yang wajar. Ya. Nah, di sini tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda, sehingga Anda menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain. Ceritakan pengalaman tersebut. Nah, jadi kalian disuruh cerita. Pernahkah Anda merasa malu? Pernah. Bahkan Bapak juga pasti merasa malu. Itu sifat yang umum, harus dimiliki. Jangan sampai nggak ada rasa malu pada diri sendiri. Saking percaya diri sendiri, saking hilang rasa malu pada diri sendiri. Percaya diri terhadap identitas diri Anda. Misalkan saya anak dari konglomerat. Saking percaya diri sendiri, sombong. Jadi aku, ya. Begitu juga dengan misalkan saya dari anaknya orang mampu. Nah, saking di sini
tidak percaya diri sendiri sampai Anda menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain. Ya, jadi jangan sampai membohongi diri kita sendiri. Kalau misalkan kita orang mampu, ya nggak usah sombong. Ayo kita mulai dengan bermain identitasku. Fasilitator akan menyebut satu identitas, berarti fasilitator adalah Bapak sendiri. Anda boleh bergerak maju jika Anda termasuk pada identitas tersebut, ya. Nanti ada permainan. Kita mulai bermain, bikin kelompok. Nanti kalau misalkan sesuai dengan identitas atau sesuai dengan karakter, keinginan diri sendiri, berarti ya harus di sini harus disesuaikan dengan perintah, misalkan bergerak maju jika Anda termasuk pada identitas tersebut. Kalau nggak termasuk, berarti ya diam. Oke, nggak usah ikut-ikutan pada temennya, berarti kurang. Kalian bisa kalian membohongi diri sendiri. Oke, lanjut. Nah, di sini kita mulai bermain. Oke, kita bikin kelompok. Barisan 1, 2, bikin 2 barisan. Di sini bikin 2 barisan. Silahkan berdiri semuanya. Yang barisan sini. Yang barisan sini berarti bikin 1, 2, 3. Berarti bikin sini. 1, 2, bikin sini. 1, 2, 3, bikin sini. Ayo. Baris. Nah, baris. Oke, bikin kelompok, artinya bikin barisan. Nah, kalau muat di sana, berarti silakan muat di sini. Yuk, di sini juga. Gak ada yang di. Nah, dibikin barisan. Kalau nggak muat 1 baris, berarti 2 baris. Gak apa-apa, yang penting rata. Ya. Kita Oke, berarti udah ada kelompok, ya, kelompok. Ada 2 baris. Nah, di sini tadi kalau misalkan tadi sesuai dengan identitas, bukan sesuai dengan nama ya, tapi dengan identitas kalian. Nah, di sini ada gambar apa ini? Jengkol. Suka makan jengkol. Siapa yang suka makan jengkol? Silakan bikin kelompok di sini. Siapa yang suka makan jengkol? Gak suka semua? Jangan bohongin diri sendiri. Ayo. Kalau misalkan suka, berarti silahkan bikin kelompok di sini. Nah, yang gak suka berarti diam di tempat. Yuk, gak suka semua? Oh, gak suka semua. Oke, lanjut. Nah, siapa yang pendendam? Artinya sulit memaafkan, bahkan sering ada perasaan dendam. Pasti ada ini. Ayo, silakan yang pendendam berarti maju ke depan sini, bikin kelompoknya sini. Ayo, gak usah malu-malu, gak usah membohongi diri sendiri. Oke. Nah, ayo, jangan bohongi diri sendiri. Gak apa-apa, gak masalah. Yang cowoknya gak ada, sifat pendendam gak ada. Benar. Jangan malu, gak usah. Oke, yang enggak berarti agak munduran biar ada kelompoknya masing-masing. Oke, itu adalah identitas kalian, ya. Ada rasa pendendam, ada yang nggak suka pendendam, itu aja. Lanjut. Nah, siapa yang bangga menjadi warga 62? Ada? Ada yang siapa yang bangga menjadi warga 62? Warga 62 tahu nggak? Indonesia. Berarti silakan bikin kelompok di sini. Nah, maju. Yang bangga menjadi warga 62. Oke. Terus kelompok aja nggak usah garis. Nah, kelompok ini. Bangga? Semuanya bangga ya?
Oke, bangga berarti jadi kelompok sini. Nah, jadi kelompok sini, maju. Oke, maju. Berarti udah ada 2 kelompok. Semuanya berarti bangga produk-produk Indonesia, meskipun di situ seperti ada gambar darurat buat nyolokin HP, ya. Di sepeda motor itu ada roll ya, kayak colokan, saking kreatifnya untuk warga Indonesia atau warga 62. Lanjut. Nah, dari permainan tadi Pak ini tambahin lagi. Tadi baru ada 3. Ada yang nggak suka jengkol, berarti nggak suka semuanya, ya kan? Ada yang pendendam, berarti ada sebagian yang pendendam, itu wajar, ya. Ada yang nggak suka pendendam, jangan sampai nanti ujung-ujungnya jadi pendendam karena malu, wajar hanya malu. Terus sekarang ada yang bisa naik sepeda ontel. Ada yang nggak bisa naik sepeda? Ada. Silakan yang nggak bisa naik sepeda berarti kumpul di sebelah sini semuanya. Yang nggak bisa naik sepeda? Bisa. Berarti kalau bisa, yakin semuanya bisa nih? Hah? Bisa. Oke. Berarti jadi satu sini. Atau enggak di sini? Atau enggak di sini? Nah, di sini. Oke, bisa semua kan? Nah, berarti sini. Ya, semuanya bisa semua. Oke, kumpul jadi satu. Oke. Kumpul jadi satu. Oke. Ada yang nggak suka makan ayam? Ada yang nggak suka makan ayam? Silakan pindah kelompok ke sini. Yang nggak suka makan ayam? Hah? Ayo, yang nggak suka makan ayam? Oke, berarti semua suka ya? Sekarang yang nggak suka makan bakso? Siapa yang nggak suka makan pedas? Nah, silakan sini. Bakso pokoknya. Ini semuanya rata-rata suka, benar? Enggak, jangan. Karena di sini temanya diri sendiri, berarti harus menjadi diri kita sendiri sesuai dengan identitas. Ya, kalau nggak suka makan pedas, berarti ya jangan bohongin identitas kalian. Oke? Yang nggak suka makan pedas ya? Oke, ada 4. Nah, ini adalah salah satu bentuk perbedaan identitas. Berarti kan kita nggak semua sama, ya? Kita nggak semua sama makan pedas. Ada yang nggak suka makan pedas, ada yang suka makan pedas. Oke, itu sebuah identitas. Berarti kita harus bisa membedakan bahwa identitas diri kita itu berbeda-beda, ya, nggak sama. Oke, silahkan ke tempatnya masing-masing. Oke, kalau udah kita lanjut. Di sini ada refleksi dari permainan tadi, coba diskusikan dan menemukan beberapa pertanyaan berikut ini. Ada beberapa kategori yang sesuai dengan identitas Anda. Ada nggak? Ada nggak tadi? Yang nggak suka jengkol? Ada? Ya. Yang nggak suka yang dirinya bukan pendendam? Ada? Ya. Ada yang dirinya suka pendendam? Ada? Ya. Oke. Yang kedua, adakah satu kategori identitas yang menggambarkan diri Anda, tetapi Anda ragu untuk mengakui? Ada nggak? Selama tadi Pak Yudi suruh, misalkan tadi yang nggak suka jengkol,
yang nggak bisa bermain sepeda. Nah, di sini adakah satu kategori identitas yang menggambarkan diri Anda tetapi Anda ragu untuk mengakuinya? Tadi ada nggak? Ada. Masih ragu-ragu? Oke. Terus selanjutnya, dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda? Coba urutkan dari 1 sampai 5. 1 sampai 3. Nah, tadi kan sekarang di sini ada beraneka ragam, seperti ada yang cowok, ada yang cewek. Mati ya? Nah, sekarang di antara permainan tadi, yang terpenting itu mana? Identitas laki-laki perempuan, identitas kesukaan jengkol, identitas nggak suka bersifat jujur atau suka mendendam, identitas nggak bisa naik sepeda. Yang terakhir yaitu identitas diri kita sebagai laki-laki dan perempuan. Itu yang paling penting mana? Ayo, bagi diri kita sendiri yang paling penting Laki. yaitu identitas jenis kelamin. Itu nggak bisa dibohongin, ya, nggak bisa dibohongin. Kalau seperti tadi masih ada ragu-ragu siapa yang minta jengkol, karena di sini kemungkinan masih ragu-ragu itu membohongi diri kalian malu. Jadi itu kurang penting. Yang lebih penting adalah di sini nggak bisa dibohongin, yaitu identitas jenis kelamin. Ya, ada yang ini cowoknya, ada yang cowok yang mempunyai identitas cewek, nggak ada kan? Berarti yang penting adalah identitas diri kita sendiri sebagai jenis kelamin masing-masing seperti cowok dan cewek. Lanjut. Oke, di sini ada identitas yang dapat diubah, identitas yang kurang penting, identitas yang tidak dapat diubah, identitas yang sangat penting. Tadi udah kita bahas. Kalau misalkan identitas yang dapat diubah, misalkan awalnya nggak suka pedas, nah itu bisa diubah. Lama-lama lihat temennya atau merasakan masakan ibunya, oh iya kalau untuk pedas itu enak ternyata, nanti bisa diubah. Nah, kalau di sini identitas yang kurang penting ya seperti tadi, di antara selain identitas jenis kelamin. Kalau jenis kelamin sangat penting. Di sini identitas yang tidak dapat berubah berarti jenis kelamin tadi. Ya, jangan cewek menjadi cowok, jangan cowok menjadi cewek, itu nggak bisa dirubah. Identitas yang sangat penting yaitu tadi, yaitu menentukan jenis kelaminnya. Oke, di sini ada video, mari kita simak bersama-sama. Itu 2, 3. Nah, Oke, kita simak video sebagai berikut. Ini kita simak bareng-bareng. Atau mereka, kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka temannya SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman baru ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka kumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu boleh berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas
identitas kita itu berbeda-beda. Awalnya ada yang satu sekolah dengan waktu di SD di sini ada? Gandul 1, gandul 2, Cinere. Nah, kan berbeda-beda, ya. Nah, dikumpulkan menjadi satu di SMP, yaitu menjadi SMP 21. Itu kumpulnya di sini dari berbeda jenis dari SD, misalkan Cinere, dari SD Gandul. Akhirnya tetap aja di sini kalau sudah di SMP menjadi satu. Nah, tersebut di video tersebut identitas itu banyak. Yang anaknya orang kaya, saking PD-nya dengan kita anak orang kaya sampai merendahkan orang lain, itu nggak boleh. Begitu juga dengan yang anaknya orang nggak mampu, saking mindernya dia sampai diolok-olok, akhirnya membela diri sendiri, ya, nggak mau mengakui diri sendiri. Oke, lanjut. Konsep di sini ada konsep narsisme, mengagumi diri secara berlebihan, fanatisme, kebanggaan berlebihan kepada kelompok, self pity, mengasihani diri secara berlebihan, playing victim, menempatkan diri sebagai korban. Nah, di situ kebaikan diri, mengapresiasikan cinta dan penerima terhadap diri sendiri. Kesadaran penuh, ambil nafas yang dalam dan dari apa yang terjadi di dalam diri tanpa menghakimi diri kita sendiri. Jadi harus kita menerima diri sendiri, jangan membohongi diri kita sendiri. Oke, di sini keterhubungan, memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk dan mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Gak semuanya kita hidup di dunia itu senang. Pasti ada yang sulit, ada yang menderita, ada yang bahagia. Nah, itu ciri-ciri dari identitas kita masing-masing. Jadi kita nggak usah pesimis dengan diri kita sendiri kalau kita malu pada diri kita sendiri untuk mengakui identitas kita sendiri. Jadi jangan sampai membohongi diri kita sendiri. Intinya seperti itu. Next. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata, kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu maju dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal
membuat standar buat dirinya, tetapi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsel. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada mengejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong kalau kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan juga bisa dibandingin. Kalau mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original, kamu harus mati sebagai kopian orang lain. Oke, nah itu ya. Jadi kita tuh dilahirkan original, nggak usah apa ya, membohongi diri sendiri dengan misalkan yang cewek. Saking nggak percayanya diri sendiri, akhirnya jadi korban iklan. Nah, lihat TV di situ ada cewek cantik karena pakai makeup. Ya memang mereka udah standar, ya memang udah cantik. Tapi yang misalkan dari negara tadi kan mempunyai ciri khas masing-masing. Yang kulitnya hitam, yang kulitnya putih. Terus begitu juga dengan untuk perbedaan antara masa lalu, tahun lalu, misalkan ayah kalian itu paling ganteng sendiri. Dengan apa ciri khasnya? Tadi apa? Orang berkumis. Tapi sekarang sama nggak? Orang ganteng itu harus berkumis? Beda kan? Oke, itu adalah salah satu dari identitas diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita dilahirkan dari awal itu adalah normal, ya nggak usah bohongin diri kita sendiri. Oke, next. Ada satu rumus yang sama yang ditemukan dalam semua agama dan budaya, yaitu mencintai orang lain sama dengan mencintai diri sendiri. Lanjut. Yuk, buat tindakan konkret, ucapkan terima kasih dan menghargai terhadap diri kita masing-masing. Ya, jadi mungkin kebanyakan belum tahu diri kalian itu udah susah payah, udah membuat jati diri kalian sendiri itu menjadi baik. Kamu nggak sadar sampai sekarang bahwa kamu itu sudah membohongi diri sendiri. Dan di sini disuruh ucapkan terima kasih dan penghargaan terhadap diri kita masing-masing. Telepon dan ucapkan terima kasih dan penghargaan buat orang lain terdekat, orang yang kita sayangin, orang tua, anak, teman kerja, sahabat baik, atau siapapun yang dianggap berjasa untuk kesuksesan Anda saat ini. Jadi mulai dari sekarang kita sama-sama merenungkan, bersyukur atas diri kita sendiri, atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Kita diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, ya. Artinya jangan suka membohongi diri sendiri. Sampai saat ini kalau misalkan ada yang kurang jujur, ya seperti tadi misalkan kita berkulit hitam, saking tidak percaya diri, akhirnya malu, jangan. Akhirnya jadi korban iklan, disuruh beli misalkan
buat pemutih kulit sampai kulitnya terbakar. Karena nggak percaya diri sendiri, ya, membohongin diri kita sendiri. Padahal kita udah dikasih bentuk sempurna dari makhluk Tuhan yang lain, kita harus bersyukur. Nah, sampai saat ini kalian pernah nggak bersyukur pada diri kita sendiri? Belum? Pernah? Oke, tapi kebanyakan itu belum sama sekali. Oh iya, berterima kasih pada diri kita sendiri, dari sifat kita sendiri. Sifat yang positif ya, jangan yang negatif. Oke, untuk sejenak merenungkan, mengucapkan terima kasih pada diri kita sendiri. Sampai saat ini kita diberi kesempurnaan untuk menjadi jati diri kita sendiri. Oke, sekitar 15 detik mari kita lakukan untuk terima kasih pada diri kita sendiri bersama. Mulai. Selesai. Oke. Berarti di ujung acara di ujung pembelajaran ini, berarti kita harus lebih baik lagi menjadi diri kita sendiri, ya, jangan sampai membohongi diri kita sendiri, ya, dan dengan hal yang terutama yang negatif. Kasihan pada diri kita sendiri. Contohnya, nah ini waktu ulangan umum, nah saking pengen nilai bagus, akhirnya nyontek pada temennya. Padahal hasil dari teman itu sendiri belum tentu benar, ya. Itu adalah sifat yang harus diperbaiki. Nggak percaya diri, berarti harus nggak boleh membohongi diri kita sendiri, ya. Oke, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri pembelajaran ini tentang diri kita sendiri? Nggak ada? Kalau nggak ada, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bagi yang non-muslim dan muslimah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Semoga diri kita sendiri menjadi lebih baik untuk kedepannya. Kita sampai berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.